Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya pada kesempatan ini di video tutorial part 2. Hari ini tentu saya sangat senang kembali bertemu dengan kalian semua dalam membahas, membedah, saling membagi, bertukar ilmu dan bertukar pengetahuan tentang aplikasi Word. Baik teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membahas beberapa fungsi dari perintah-perintah yang ada di Word. Sekarang kita akan lanjutkan di video saya yang kedua ini. Kita akan lanjutkan membahas masih seputar fungsi dari perintah-perintah yang ada di dalam Word itu sendiri. Baik teman-teman, terlebih dahulu kita membuka aplikasinya dulu. Ya, kita membuka dulu aplikasi Word-nya. Bukannya sudah seperti biasa, bisa lewat ini, bisa juga lewat shortcut di monitor, layar monitor teman-teman. Ya, buka Word itu bisa pakai dua cara. Bisa lewat cara yang ini, bisa juga lewat shortcut. Ya, nanti di layar monitor teman-teman cek logo Word seperti ini, lalu klik double 2 kali untuk membukanya. Inilah tampilan Word. Di video pertama kita sudah membahas tentang fungsi dari perintah-perintah yang ada di dalam menu File dan Home. Di video kali ini kita akan mencoba membedah lagi, membahas lagi fungsi dari menu Insert. Ya. Inilah beberapa fungsi atau fungsi perintah yang akan kita gunakan ya, lewat menu Insert ini. Baik teman-teman, sudah seperti biasa. Pertama, kita membahas tentang perintah dari tabel. Perintah tabel ini fungsinya untuk menyisipkan tabel di halaman dokumen Word. Ya. Saya ulangi teman-teman, fungsi dari perintah tabel ini untuk menyisipkan atau menampilkan tabel di dalam halaman dokumen Word. Misalnya di halaman kosong ini kita ingin tampilkan sebuah tabel atau kita ingin sisipkan sebuah tabel, maka kita melakukan lewat perintah menu tabel. Caranya kita klik menu tabel, ya, klik satu kali kiri mouse di menu tabel ini, lalu pilih insert tabel, yang ini. Nah, setelah kita klik insert tabel, dia akan muncul kotak dialog seperti ini. Di sini kita perlu melengkapi beberapa item. Ya. Misalnya number of column, number of row. Nah, ini perlu kita harus isi. Ya. Number of row ini berfungsi untuk kita mengisi seberapa banyak
kolom yang akan kita gunakan, ya. Number of column, ya. Number of column ini berfungsi untuk kita mengisikan seberapa kolom yang kita inginkan. Misalnya dalam latihan ini saya memilih menggunakan 3 kolom, maka saya isi dengan angka 3 kolom. Lalu di baris berikut number of row. Number of row ini berfungsi untuk kita masukkan seberapa banyak baris yang kita inginkan, ya. Di dalam satu kolom, dalam satu tabel itu terdiri dari kolom dan baris. Number of row ini untuk isi seberapa banyak baris yang kita inginkan. Misalnya saya ingin 5 baris, maka saya masukkan angka 5 di sini, ya, 5. Ini artinya dalam satu tabel ini nanti sebentar yang tampil adalah 3 kolom dengan 5 baris. Setelah kita isi begini, seperti ini, sesuai dengan keinginan kita, seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, maka akan tampil sebuah tabel, ya. Ini 3 kolom, ya. Ada 3 kolom, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Karena tadi saya mengisi 3 kolom di box dialog. Lalu ada 5 baris. Baris 1 ini, baris 2, baris 3, baris 4, dan baris ke-5. Ini dinamakan baris, ini dinamakan baris, sementara ini ke bawah dinamakan kolom. Jadi kolom 1, kolom 2, kolom 3. Jadi itulah fungsi dari insert menu tabel, ya. Baik teman-teman, inilah fungsi dari perintah tabel. Nah, sekarang saya mau tunjukkan cara memformat tabel ini. Misalnya menggabungkan 2 baris menjadi 1, ya, atau 2 kolom menjadi 1. Itu saya akan tunjukkan caranya. Karena banyak di lapangan teman-teman kita mungkin ada yang bingung, ya. Ada yang bingung dengan tampilan tabel-tabel yang seperti ini. Nah, ini artinya 2 kolom lalu digabung jadi 1. Nah, kolom pertama, kolom kedua, 2 kolom digabung 1. Habis nanti saya kasih tunjukkan ini namanya 2 baris digabung 1. Nah, ini 2 kolom digabung 1, ini 2 baris digabung 1. Caranya bagaimana? Kita back dulu, ya. Kita kembalikan dulu. Untuk menggabungkan kolom ini menjadi 1, ini kolom 1 dan kolom 2 ini, kolom 2 dan kolom 3 ini menjadi 1, teman-teman cukup blok kolom 1 dan kolom 2, lalu tekan kanan mouse, ya. Tekan kanan mouse 1 kali. Nah,
lalu pilih merge and center cells, ya, merge cells yang ini, ya. Saya ulangi, teman-teman, blok seperti ini, blok kolom 1 dan kolom 2, lalu tekan kanan mouse 1 kali, tekan kanan mouse, pilih merge cells. Nah, dia akan menggabungkan kolom 1 dengan kolom 2 menjadi 1. Lalu bagaimana kalau menggabungkan baris 1 dengan baris kedua? Caranya juga sama. Blok baris 1 dengan baris kedua. Lalu tekan kanan mouse, pilih merge center cells. Merge cells. Dia akan menggabungkan baris 1 dan baris kedua. Itulah cara menggabungkan baris atau kolom. Lalu bagaimana dengan menghapus baris atau menghapus kolom? Cara untuk menghapus baris, misalnya baris yang kelima ini saya ingin hapus, ya. Saya butuh hanya 4 ini saja. Baris yang kelima saya ingin hapus, maka caranya blok baris yang akan dihapus, lalu klik kanan mouse, pilih delete cells. Nah, setelah pilih delete cells, dia akan tampilkan kotak dialog seperti ini. Nah, shift cells left, ini maksudnya menghapus cells yang sebelah kiri. Up ini atas. Nah, ini delete entry row, ini delete entry column. Nah, ini perlu teman-teman harus hati-hati memilihnya. Nah, karena kebetulan tadi kita ingin menghapus baris, maka kita pilih delete entry row, ya. Delete entry row, kita pilih, kita klik 1 kali kiri mouse, lalu kita tekan OK. Nah, maka baris yang ingin kita hapus akan terhapus. Baik, saya kembalikan lagi. Lalu bagaimana dengan menghapus kolom? Sekarang kolom ketiga ini saya ingin hapus kolom ketiga. Caranya kita blok kolom ini, kolom yang ketiga ini, lalu kita tekan kanan mouse 1 kali, pilih delete and cells, lalu pilih delete entry column yang ini. Nah, pilih ini delete entry column, lalu tekan OK. Ya, maka dia akan terhapus kolomnya. Sebaik lagi. Nah, sekarang bagaimana kalau menambahkan baris atau menambahkan kolom, menyisipkan baris atau menyisipkan kolom, ya? Misalnya saya ingin, setelah saya buat tabelnya seperti ini, hanya 5 baris dan 3 kolom, tiba-tiba saya ingin tambahkan lagi, misalnya saya ingin tambahkan kolom baris ini menjadi 6 atau 7 atau 10. Sekarang bagaimana caranya? Sebaliknya juga kolom, saya ingin tambahkan kolom, misalnya ini 3 kolom, saya ingin tambahkan 1 kolom lagi sehingga menjadi 4. Caranya bagaimana? Nah, caranya kalau ingin menambahkan baris, misalnya sebanyak 5 atau 6, teman-teman cukup blok barisnya. Blok baris ini, blok semua berapapun yang ingin kamu blok semua begini. Lalu klik kanan mouse, pilih insert ini, yang ini. Lalu karena ingin kita tambahkan baris di sebelah bawah, maka pilih insert row above. Ini, yang ini. Insert row above. Nah, sabar ya. Nah, saya ulangi. Ketika kita ingin menyisipkan baris, kita blok seperti ini. Lalu kita klik kanan mouse, kita pilih insert ini, insert.
lalu kita pilih row below ya, untuk menyisipkan baris sebelah bawah dari baris yang sudah ada ya. Row below ini fungsinya untuk menyisipkan baris sebelah bawah dari baris yang sudah ada ya. Kalau row above itu menyisipkan baris sebelah atas di atas baris yang sudah ada ya. Ini untuk row sisip baris dan ya, untuk sisip baris atas dan baris sebelah bawah. Nah, karena ini saya ingin menambahkan baris di sebelah bawah dari baris yang sudah ada, maka saya pilih insert row above. Nah, maka dia akan tambahkan 2 baris di sebelah bawahnya. Itulah cara untuk menambahkan baris. Lalu menambah kolom. Bagaimana kalau kita ingin tambahkan 1 kolom lagi di sampingnya? Nah, ini kolom 1, kolom 2, ya, kolom 1 ini, kolom 2 ini kolom 3, lalu kita tambahkan 1 kolom menjadi kolom 4. Caranya kita blok di kolom yang paling terakhir, lalu klik kanan mouse, pilih insert, lalu pilih kolom to the left atau kolom to the right. Nah, maka dia akan tampil kolom baru sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi itulah fungsi dari insert tabel ya. Baik, yang berikut kita lanjut ke perintah berikut. Perintah berikut adalah insert picture. Insert picture ini digunakan untuk menyisipkan gambar di halaman dokumen Word. Ya. Untuk menyisipkan gambar di halaman dokumen Word ini. Ini insert picture. Insert lalu picture. Ini untuk menyisipkan gambar di halaman dokumen Word. Misalnya saya ingin tambahkan logo di sini di halaman ini. Maka saya pilih klik kiri mouse di insert picture, ini di picture. Nah, setelah kita klik insert picture, dia akan tampilkan di mana letak gambar yang kita simpan. Nah, kita akan coba. Kebetulan saya ada simpan logo Tutbury di partisi C, partisi E ini. Maka saya pilih E. Lalu saya mencari nama file logo yang saya sudah simpan. Ini nama foldernya logo. Saya akan klik. Lalu saya pilih gambar Tutbury. Setelah klik, kita klik insert untuk menyisipkan gambar di halaman dokumen. Nah, ini cara untuk menyisipkan gambar. Ya. Silakan teman-teman bisa mencoba. Mau sisipkan gambar sebagai logo kah, mau sisipkan gambar apa saja sesuai dengan keinginan teman-teman. Ya. Misalnya ini logo, lalu di sini saya akan ketikkan dia punya kop surat. Ya.
Ini adalah kop surat. Nah, kalau kita mau tempatkan kan tidak bisa tempatkan di sebelah atas. Nanti di sini ada garis bawahnya. Saya coba buat dulu garis bawah. Nanti menyisipkan shape ini nanti sebentar baru kita bahas. Ini hanya sebagai contoh untuk penempatan kop surat. Sekarang nanti di samping kop surat ini harus ada logo ini. Caranya kita geser ke atas. Ini artinya bahwa gambar ini kita belum format, maka harus perlu format dulu. Saya akan kembalikan dulu. Caranya klik 2 kali di gambar, lalu di warp text ini, saya ulangi, klik 2 kali sini, lalu klik warp text ini, yang ini, warp text, lalu klik in front of text, yang ini, in front of text, di depan teks, pilih, klik, pilih, lalu kita bawa dia ke atas. Caranya tahan kiri mouse, lalu bawa dia ke atas. Maka akan jadilah sebuah kop surat. Di sampingnya ada logo. Baik, itu fungsi dari insert picture. Lalu yang berikut shape. Shape itu digunakan untuk menyisipkan sebuah gambar dalam bentuk garis, bisa dalam bentuk garis, bisa dalam bentuk gambar-gambar. Yang modelnya seperti ini, ada line, salah satu contoh dari shape ini, dari penyisipan shape ini adalah ini adalah fungsi dari shape. Ini misalnya, ini saya hapus dulu. Sekarang saya ingin membuat garis bawah di bawahnya. Tidak bisa saya gunakan underline atau U. Itu tidak bisa. Maka saya harus gunakan shape tadi. Fungsi dari shape tadi. Caranya, klik menu insert, pilih shape. Karena ini garisnya, maka saya pilih garis. Ini line. Ini line. Lalu bawa kursor ke sini, pas rata dengan tulisan ini, kita tekan tahan kiri mouse ini, kita tekan tahan, lalu kita tarik dia sampai kelihatan baris itu rata. Seperti ini. Kalau ingin memperbesar garis ini, kita bawa kursor ke atas ke sini, ini di shape outline ini, di sini. Lalu kita klik di anak segitiga, pilih baik ini, lalu pilih jumlah atau model garis. Ini misalnya saya pilih 3 atau 4.
Dia semakin besar, dia ukuran semakin besar, garisnya ikut besar. Ini saya pilih 3. Nah, dia sudah berubah. Nah, sekarang garis ini kita harus baru mengubah warnanya. Ya. Karena ini surat resmi, maka kita harus gunakan warna ini, harus warna hitam. Caranya kita kembali ke ini, ke shape outline, lalu pilih warna. Ini, pilih warna hitam. Kalau ingin merah ya merah, kalau kuning silakan. Kalau saya ingin merah, hitam, karena ini surat resmi nanti. Ya, itulah fungsi dari shape salah satunya untuk membuat garis. Atau kita ingin di dokumen Word ini kita ingin buat bagan misalnya. Ya. Kita ingin buat bagan, maka kita gunakan shape. Misalnya saya ingin buatkan struktur organisasi. Tinggal buat melalui shape. Kita modif, ambil fasilitas shape. Caranya kita buat, ambil gambarnya ini, ambil model shape-nya ini, lalu kita tempatkan di bagian kosong. Kita tekan, tahan mouse bagian kiri, lalu kita lepas. Kalau kita memperbanyak dengan model shape yang sama seperti ini, nah tidak perlu kita harus insert lagi di sini. Kita kembali ke insert lagi, tidak perlu, ya. Tidak perlu kita harus pilih lagi. Cukup kita aktifkan ini, klik 1 kali kiri mouse. Nah, kita klik habis, kita tekan tombol kontrol di keyboard, tekan kontrol, lalu tekan shift. Lalu, ya. Kita tekan tombol kontrol dan shift secara bersamaan, lalu kita tarik dia. Nah, maka dia akan menggandakan dengan sendirinya. Lalu kita lepas. Lalu kita mulai desain bagan, karena kita ingin membuat struktur organisasi. Nah, di sini teman-teman bisa ketik, masukkan dapat tulisannya. Silakan langsung ketik ya. Klik hidupkan lalu ketik. Nah, silakan memodifikasi. Lalu mau membuat garis koordinasi atau apapun itu, tinggal teman-teman kembali ke insert ya. Insert, lalu pilih shape lagi, lalu pilih garis, model-model garis ini. Mau pakai anak panah kah, mau biasa kah, mau anak kiri kanan kah. Nah, ini teman-teman boleh memilih salah satu dari model ini, model garis ini. Ya. Ya. Maka jadilah bagan nanti. Silakan teman-teman memodifikasi. Nah, lalu bagaimana kalau kita ingin misalnya di shape ini tidak perlu warna seperti ini, warna belakang ini, latar belakang ini, latarnya kita hilangkan, latarnya cukup dia punya garis kelilingnya. Nah, caranya kita tekan kiri mouse 1 kali, kembali ke atas, nah, ke insert. Ya. Baik, saya ulangi. Caranya tekan 2 kali ya. Tekan 2 kali di kiri mouse. Nah, dia akan tampil seperti ini. Lalu ke ini. Shape fill. Shape fill kita klik 1 kali di segitiga ini. Klik, lalu pilih no fill. Nah, dia akan berubah. Yang muncul hanya
garis kelilingnya saja. Sementara warna latarnya tidak ada, sudah kosong. Jadi itu fungsi dari shape atau cara untuk menyisipkan shape. Yang berikut masih dalam menu insert yaitu card atau diagram. Fungsi card ini berfungsi untuk menyisipkan diagram di dalam lembaran Word, ya, di halaman Word. Ya. Misalnya, saya ingin membuat suatu diagram di Word ini, ya. Maka caranya kita klik insert, lalu pilih card. Nah, maka dia akan menampilkan dialog card model-modelnya. Ini ada model kolom, ada model baris, line garis, ada pie, ada bar, baris, ada tipe area, ada XM. Nah, ini adalah model-model dari bagan yang biasa orang buat, yang biasa kita gunakan. Misalnya saya ingin membuat bagan dengan tipe kolom. Nah, tinggal klik kiri mouse di tipe kolom ini, lalu klik OK. Nah, maka akan jadi seperti ini. Nah, dia akan langsung terkonek dengan aplikasi Excel-nya. Di sini kita bisa tentukan berapa baris dan berapa kolom yang kita gunakan. Ini terdapat berapa baris? Ini 1 baris, 2, 3, 4. Di sini ada 4 baris, lalu 4 baris ada 4 baris, 3 ada 4 kolom. Nah, misalnya saya ingin 1 2 baris, 2 kolom. Misalnya saya ingin 2 baris, 2 kolom, 5 baris. Oleh karena kolom yang ini dihapus saja. Ini dihapus, delete kolom. Nah, maka dia akan tinggal 2 kolom. Lalu barisnya 5, misalnya saya ingin barisnya cukup 2, maka 2 saja. Caranya di blok seperti ini, klik kanan mouse, pilih delete, pilih row. Nah, maka akan jadinya seperti ini. Lalu di sini kategori ini, misalnya kita buat bagan ini laki-laki. Laki-laki di kategori ini kita masukkan, lalu ini perempuan. Lalu di seri sini kita masukkan usia. Nah, maka jadilah seperti di bawah ini. Inilah. Nah, dia akan jadi seperti ini. Ada laki, ada perempuan. Nah, itulah cara untuk membuat diagram di dalam Word. Baik, sekarang kita lanjut ke berikut, masih dalam menu insert, karena masih banyak ini. Insert card sudah. Yang berikut smart yang tidak perlu. Ini video online ini untuk menyisipkan video-video yang ada di video-video online, ya. Biasanya di YouTube dan lain sebagainya. Ini kita menyisipkan menggunakan video online. Link ini untuk membuat link. Nah, komen. Baik, yang berikut ini yang penting,
header dan footer. Kalau header ini untuk membuat catatan kepala, head, itu kata dasarnya dari head, itu kepala. Kalau footer itu kaki atau catatan kaki, head dan footer. Caranya kalau kita ingin membuatkan catatan kepala, tinggal klik insert, klik insert, lalu pilih header, lalu sesuaikan dengan keinginan mau tempatkan catatan itu berada di bagian mana, mau kiri kah, kanan kah, kiri kanan, tengah. Nah, ini semua pakai. Misalnya ini saya tambahkan footer di bagian kiri. Nah, maka di sini type here ini kita bisa masukkan catatannya. Misalnya ini saya buat satu, ketikkan contoh menyisipkan catatan kepala. Nah, maka dia akan jadinya seperti ini. Hal yang sama juga berfungsi dari hal yang sama juga untuk footer. Footer ini untuk memberi catatan kaki, di mana dia berada di akhir halaman nanti. Caranya klik insert, lalu footer. Pilih footer, lalu pilih salah satu jenis ini. Nah, ini misalnya saya ingin tampilkan di sebelah, ya, saya pilih yang ini. Nah, maka di dalam satu halaman dokumen ini dia ada catatan kaki dan catatan kepala. Nah, catatan kakinya saya akan masukkan contoh menyisipkan catatan kaki. Lalu silakan teman-teman mau rata tengah atau rata kiri atau rata kanan, silakan sesuaikan dengan keinginan. Nah, sudah jadi catatan kepala dan catatan kaki. Nah, ini namanya catatan kepala, ini namanya catatan kaki. Itulah fungsi dari header and footer. Lalu yang berikut, page number. Page number ini fungsinya untuk memberi penomoran halaman. Ya. Saya ulangi, page number ini fungsinya untuk memberikan penomoran halaman. Jadi halaman ini harus kita beri nomor, ya, supaya tidak bingung. Misalnya banyak halaman, misalnya ini halaman 1, tetap sebentar lagi nih saya tambahkan halaman baru. Nah, ini halaman 1, halaman 2. Supaya kita bisa membedakan antara halaman 1 dan halaman 2, kita perlu tambahkan penomoran halaman. Nah, caranya masih di menu insert, klik menu page number, lalu pilih. Nah, ini top of page, ini artinya penomoran di atas halaman. Ya. Penomoran berada di atas halaman. Ya. Saya ulangi, top of page ini maksudnya penomoran halaman berada di atas halaman. Kalau top bottom ini berada di bawah halaman. Ya. Silakan. Misalnya biasanya kita buat halaman di sebelah bawah, maka pilih bottom of page. Nah, nanti bottom of page ini ketika kita memilih, dia akan menampilkan lagi mau tempatkan di bawah itu bawah kiri atau tengah atau kanan. Nah, ini kita memilih. Misalnya ini saya menggunakan penomoran di bawah halaman tapi terletak di tengah halaman. Nah, maka saya pilih yang ini, yang kedua, line number 2 ini. Ini lihat contohnya. Nah, maka dia akan tampil. Ini sudah otomatis. Coba kita lihat halaman 1 benar. Masuk ke halaman 2 ini, sebelah bawahnya ada nomor tidak? Nah, ini benar. Ada halaman 2. Ini penomoran halaman. Jadi itulah fungsi dari
page a number. Fungsinya untuk memberikan penomoran halaman. Lalu yang berikut text box. Text box ini berfungsi untuk menyisipkan menyisipkan teks di dalam box, ya. Text box ini berfungsi untuk menyisipkan teks, membuat teks berada di dalam box. Caranya klik text box, lalu pilih salah satu. Saya pilih ini, lalu saya ketikkan manajemen. Nah, ini fungsi dari text box tadi, untuk menampilkan teks di dalam box atau kotak, ya, membuat teks di dalam kotak. Ini fungsi dari text box, ya. Ini. Lalu yang terakhir simbol. Ini, yang ini. Simbol ini untuk menyisipkan simbol, ya. Digunakan untuk menyisipkan simbol. Ini simbol. Misalnya di dalam teks ini, dalam pengetikan ini, saya ingin sisip dengan simbol, misalnya kurang lebih, ya. Misalnya kurang lebih, ya. Ini. Nah, ini model-model dari simbol. Ada kurang lebih, ada pengkurawal, ada ini banyak. Kurang lebih, misalnya dalam pengetikan saya kembali dulu, saya contoh misalnya kurang lebih 2 meter persegi. Nah, tidak mungkin kita ketik lurus-lurus kurang lebih 2 meter persegi. Tidak mungkin kita ketik begini, ya, tetapi kurang lebih ini kita harus menggunakan simbol, ya. Oleh karena itu kita harus pakai simbol. Caranya kita klik simbol, ya, klik di simbol, lalu sekali lagi pilih simbol, lalu pilih more simbol ini, biar dia munculkan kotak dialog, lalu kita pilih kurang lebih. Nah, ini lalu kita pilih insert. Nah, misalnya mau kurang lebih pakai ini, ya, atau kurang atau lebih kali atau simbol-simbol lain. Nah, tinggal memilih. Setelah memilih begini, lalu pilih insert, ya. Ini lalu insert. Nah, lalu ketik sambung kurang lebih 2 meter persegi. Nah, ini tinggal di format. Maka jadilah 2 meter persegi. Nah, untuk menaikkan kan sudah tahu ini fungsi dari superscript dan subscript, ya. Ini meter persegi. Nah, ini itu sudah ada di video sebelumnya, ya, di home. Sekarang sudah di kita sudah di insert. Jadi untuk akar pangkat apa semua tuh penulisan yang berada di bawah huruf atau di atas huruf itu kita kan sudah bahas di video-video sebelumnya. Ya, silakan mereview kembali
penggunaannya di video berikut, di video sebelumnya. Itu fungsi dari simbol. Nah, di simbol ini ada dua macam, ada equation. Nah, equation ini biasanya digunakan untuk simbol-simbol matematik. Nah, ini pada khususnya menampilkan simbol-simbol matematika. Ini, equation. Ini. Kalau ini untuk simbol-simbol secara umum. Ya baik, itulah fungsi-fungsi perintah dari menu insert secara umum. Nah, dari menu insert kita sudah belajar tentang tabel, picture, dan beberapa perintah yang penting yang selama ini di lapangan kita gunakan ya. Inilah beberapa perintah yang wajib kita harus tahu untuk keperluan kita di lapangan dalam pengetikan sebuah dokumen. Ya baik teman-teman, saya pikir sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita akan bahas tutorial-tutorial kita selanjutnya untuk fungsi-fungsi menu-menu lain. Nanti akan kita bahas di video-video berikutnya. Untuk tutorial kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Silakan teman-teman gunakanlah video ini sebagai bahan referensi untuk latihan di rumah atau maupun di tempat kerja. Kalau ada yang belum jelas, silakan Anda kirimkan komentar Anda. Apapun model atau bentuk komentarnya, saya siap terima dengan senang hati. Atau teman-teman ingin membantu video ini untuk bahan referensi kepada teman-teman kita yang lain, silakan membagikan video ini kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Selanjutnya, jangan lupa ya, selalu update, selalu menonton video-video tutorial dari saya yang saya akan buat di periode atau episode-episode berikutnya. Sekian dulu, terima kasih atas perhatian kalian semua. Mohon maaf bila ada salah kata.